Berikutnya yang tengah pula membuat banyak warga 62 menarik nafas dalam-dalam, kenaikan tunjangan anggota DPR. Jumlah juga respon para wakil rakyat justru menuai tanya, apakah sepadan dengan kontribusi yang diberikan? Berjoget melipur lara, padahal banyak rakyatnya yang merana. Tingkah laku para pejabat negara sungguh bikin geleng-geleng kepala. Penyambung suara rakyat harusnya lebih utamakan kepentingan rakyat dibanding kemewahan untuk pejabat. Isu kenaikan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah membuat warga 62 geram. Pasalnya di tengah ekonomi sulit saat ini, rakyat terus dibebani berbagai pajak seperti pajak bumi dan bangunan. Keluhan rakyat seakan tak didengar. Fasilitas rumah dinas yang tak lagi diberikan kepada anggota DPR menjadi alasan dibalik tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan terus menyeruak. Dengan begitu, kenaikan pendapatan resmi alias take home pay yang membuat para wakil rakyat bisa membawa pulang lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Jelas, keputusan ini menuai kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi yang menilai angka tersebut tidak memiliki dasar perhitungan yang rasional dan tidak sesuai dengan kinerja DPR belakangan ini. Lagi 1 dari 42 RUU selama tahun 2025 itu produktivitas yang sangat buruk, kinerja yang sangat buruk dari DPR 2024-2029 ya. Dari gambaran itu saja kita melihat bahwa sisi kinerja DPR ini sungguh memprihatinkan gitu, dan karena memprihatinkan lalu jadi tidak masuk akal ketika kinerja seperti itu diapresiasi dengan kenaikan tunjangan. Atau dia tidak tahu malu, tidak punya kesadaran, tidak punya komitmen gitu ya. Kritikan rakyat dijawab oleh anggota DPR dengan pembenaran-pembenaran, dengan rasional. Formapi juga menyoroti kinerja legislasi DPR yang minim. Dari 42 RUU prioritas tahun 2025, baru ada satu yang disahkan hingga saat ini, yakni revisi Undang-Undang TNI. Menurut Formapi, hal itu membuktikan bahwa besarnya pendapatan tidak otomatis membuat anggota dewan bekerja lebih produktif. 1 dari 42 RUU selama tahun 2025 itu produktivitas yang sangat buruk, kinerja yang sangat buruk dari DPR 2024-2029 ya. Di bidang atau di pelaksanaan fungsi pengawasan, saya kira tidak ada yang luar biasa yang bisa membuat kita lalu merasa berdecak kagum gitu dengan kinerja DPR sekarang ya. Rakyat resah dan bertanya-tanya terkait kenaikan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Ya nggak worth it lah, orang kita aja ibaratnya untuk sejuta aja. Jangankan sejuta ya, untuk kebutuhan sehari-hari aja susah. Kasihan gitu rakyatnya gitu. Lebih diperhatikan lah uang dana yang keluar dari negara, mendingan dibuat rakyat, buat sekolah, bansos segala macam gitu. Kalau kita kan sehari udah kesana kesini dari pagi sampai malam lagi kan kita kerja, kayak badan juga sampai sakit semua. Kalau dia kan cuma duduk-duduk aja dia dapat uang. Transparansi dan akuntabilitas masih jauh dari praktik kelembagaan parlemen. Di saat rakyat dituntut untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi, wakil rakyat malah terlihat sibuk mengamankan kepentingan sendiri. Kini pengamanan ketat telah diberlakukan di Komplek Perumahan DPR Kalibata. Rumah dinas anggota DPR ini sudah dikosongkan sejak Oktober 2024 lalu, karena masing-masing anggota saat ini sudah mendapatkan tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan. Nantinya, rumah dinas dari anggota DPR ini akan dikembalikan lagi ke Sekretariat Negara dan juga Kementerian Keuangan. Tim Liputan melaporkan.